Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Akhirnya, One Piece Chapter 1126 udah rilis di web kesayangan. Jadi, without continue long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter 1126, tanggung jawab yang harus diambil. Ya, judul kali ini ternyata mengacu ke momen yang udah sempat diperlihatkan sebelumnya, dimana kita tahu kan kalau kelompok bajak laut Bartolomeo membakar bendera bajak laut Seng. Dan kelanjutan dari kejadian itu akhirnya diungkap pada chapter kali ini. Penasaran sama akhir kayak apa ya, Bartolomeo bakal gimana? Tenang, bakal Mr. K bahas lebih detail di konten kali ini. Oke, sementara itu geser sedikit dulu ke bagian cover story yang masih memperlihatkan perjalanan Yamato di negeri Wano Kuri. Cover story yang sudah memasuki volume ke-14 memperlihatkan Yamato yang sedang memakan soba di Kuri. Diberi informasi oleh penjualnya kalau seorang gadis dikabarkan hilang di dekat sono. Ya, hal ini jelas berhubungan dengan volume di cover story sebelumnya, di mana kejadian orang hilang sepertinya sedang ramai terjadi di Kuri. Lantas, siapa sebenarnya orang yang menjadi pelaku di balik kasus hilangnya banyak orang di Kuri, Gunawan. And now masuk pada utama, di mana chapter dimulai di atas kapal para raksasa. Pesta kemenangan kru topi jerami dengan para raksasa masih berlanjut. Nah, sedikit cerita ya tentang kilas balik Oimo dan Kasi. Setelah mereka mengetahui kalau kedua kaptennya bertarung di Little Garden ya, mereka ternyata langsung menyusul pergi ke sono. Kaget melihat sang kapten bertarung hanya dengan tangan mereka ya. Keduanya pun membujuk Dory dan Brogy untuk pulang ke Elbaf terlebih dahulu untuk kembali mendapatkan senjata mereka. Pasalnya, menurut Oimo dan Kasi, dalam duel hingga mati antara Dory dan Brogy, jelas pertarungan itu gak mungkin bisa selesai hanya dengan pukulan tangan saja. Keduanya terlalu keras kepala untuk bisa dikalahkan dengan sebuah pukulan. Di sela-sela obrolan itu ya, Sanji mempertanyakan tentang minuman yang ada di atas kapal para raksasa. Karena menurutnya rasanya sangatlah kuat. Dan salah satu kru yang ada di sana ya menjelaskan kalau itu adalah minuman Absinthe the Green Fiery. Yang kata mereka efeknya bahkan bisa memberikan halusinasi. Oh ya, momen hangat juga tak lama ada di sono ya, memperlihatkan Bonnie yang lagi dipangku oleh Kuma. Keduanya akhirnya memiliki waktu yang mereka berdua inginkan sambil melihat langit indah dan penuh dengan senyuman. Well, di momen selanjutnya kilas balik ke momen Bartolomeo yang membakar bendera bajak laut Akagami yang terjadi sebulan lalu ini akhirnya dijelaskan. Di mana tak lama dari kejadian itu ya, Bartolomeo berhasil ditangkap dan tak bisa melawan, Alasannya ada pada betapa bermaknanya sebuah bendera. Karena kalau hal kayak gini dibiarin oleh Shanks, maka beberapa pulau yang terafiliasi atau ada dalam bawah naungan bendera Akagami Pirates semuanya bisa tiba-tiba saja diserang. Nah, karena anggapan yang terjadi atas apa yang dilakukan oleh Bartolomeo, maka dari itu ya, di sini Bartolomeo gak dibebaskan begitu doang, melainkan dia ditangkap. Lalu salah satu krunya, Seng ya, menawarkan sebuah racun. Dan dia meminta Barto untuk memberikan racun itu kepada bosnya yaitu Luffy. Ya, Barto yang merupakan fans berat Luffy, jelas memilih untuk meminum racun tersebut untuk dirinya. Karena bagi dia ya, pertama ya, Luffy gak pernah meminta mereka untuk ada di bawah benderanya dan mengajak semuanya untuk bertukar cawan sake. Mereka sendirilah orang-orang yang berada di armada besar Luffy yang mengajukan diri untuk melakukannya. Sehingga, Barto jelas gak mau kalau Luffy sampai harus terlibat atas ulah bodohnya itu. Menariknya ya, beres meminum racun, Barto malah ditinggalkan begitu saja. Sehingga mereka pun tanpa pikir panjang langsung berlayar secepat mungkin untuk menjauh dari Akagami Pirate. Di situ ya, Barto sempat berpikir kalau para Yonko harusnya bersikap jahat. Namun ya, Shanks malah memiliki hati yang sangat lembut. Baru aja heran dengan perilaku Akagami Pirates ya. Yasop tiba-tiba saja meminta Shanks untuk geser sedikit karena dia tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke kapal dari bajak laut Bartolomeo, Dan tanpa meminta sedikit izin pun, Shanks yang awalnya tersenyum melihat betapa loyalnya Barto ke Luffy, tiba-tiba saja kita malah diperlihatkan kalau kapal milik bajak laut Bartolomeo berhasil ditenggelamkan. Dengan sebuah narasi dari box narator. Entah apakah ada korban yang selamat atau tidak. Ya, momen ini jelas menjadi menarik mengingatkan kita pada apa yang terjadi sama Kid. Sehingga, mungkinkah keduanya akan diperlihatkan kembali ke cerita setelah kehilangan kapal mereka? Atau malah bajak laut Kid dan bajak laut Bartolomeo berarti ya, berakhir sampai di sini? Agak membingungkan memang. Melihat Shanks yang jelas senang mengetahui ada orang yang sangat loyal pada Luffy. Kalau pada akhirnya, Barto gak balik lagi ke cerita. Hal ini pun jadi sedikit membingungkan, walau jelas Shanks gak memiliki pilihan lain setelah mengetahui kalau bendera bajak lautnya dibakar. Tapi kalau tujuannya ingin memberi pelajaran dan membunuh mereka, mengapa Shanks harus mengetes dulu Bartolomeo dengan menawari dia untuk meracuni Luffy? Next, momen kembali berpindah, sekarang kita ke Pulau Hachinosu, yang mana kepulangan Tiz ke sana ya langsung membuat dia memarahi Pizarro. Karena Tiz merasa dialah yang bertanggung jawab atas kaburnya Koby dan Moria.
Ya, fokus dari mereka jelas kayaknya mengarah ke perebutan pulau terakhir. Karena keberadaan Poneglyph pun emang menjadi salah satu pertimbangan. Walau sempat ada hal yang membuat Teach marah, tapi memiliki Garp dan Puding setidaknya mengobati kesalahan yang terjadi ketika Teach sedang meninggalkan pulau Hachinosu. Bersama dengan itu ya, Devon dan Van Augur juga diperlihatkan sudah kembali ke pulau Hachinosu ya. Tentu dengan si lumpur yang akan memberikan banyak informasi ke Teach nantinya. Nah, yang menarik malah ada pada peran Lavitte yang seolah sedang mengawasi kegiatan dari pasukan revolusi. Di sini, kita dikasih lihat bagaimana jaringan informasi sekelas Yonko memanglah sangatlah luas. Karena mereka aja bisa tahu bagaimana para TNI Rubito sedang kesulitan makan. Berkat pasukan revolusi yang terus mengganggu dan memotong jalur distribusi makanannya. Momen ini jelas gak mau dilepaskan begitu saja karena Teach tahu kekacauan akan segera terjadi. Dan mereka harus punya rencana yang matang untuk ke depan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh si brengsek ini ya, Rek? Cuit aja di kolom komentar, oke? And last, momen ditutup sama kepisahnya Kurotopi Jerami yang sepertinya minuman yang dikatakan memberikan efek halusinasi ini dijadikan cara bagi Odachi untuk memisahkan mereka. Entah siapa pelaku di balik ini semua, Rek. Lalu apa tujuan mereka? Mungkinkah Nami yang diperlihatkan sudah memakai baju Elbaf dan dia yang bersama orang-orang di atas kapal Sanigo diculik karena ada hubungannya dengan Lola di masa lalu? Pasalnya, kalau kalian ingat betul ya, kita tahu kan cerita Lola dan Loki sang pangeran Elbaf, satu-satunya yang punya informasi ini adalah Nami. Memberikan informasi tentang itu di awal membuat kita semua sedikit bertanya-tanya. Apakah ini maksud dari Odachi untuk memperlihatkan ke kita hubungan antara Lola, Loki, dan Nami? Apakah Loki jatuh hati kepada Nami, Re? Atau ada maksud lain yang ada hubungannya dengan Luffy? Menarik untuk kita lihat, dan terpisahnya Kurotopi Jerami akan membuat kita jadi semakin tahu tata letak dari Pulau Elbaf itu sendiri. Karena mungkin aja ada perbedaan tempat antara yang sedang dituju oleh para raksasa dan yang sudah ditempati oleh Nami saat ini. Pokoknya, pada akhirnya perjalanan kita semua sudah sampai ke Pulau Elbaf dan pertarungan serta petualangan baru sudah menanti di depan mata, Re. Ya, kita tunggu aja petualangannya kayak gimana. So, see you next time. Adis Karamelo, stay safe everyone. Salam Animedia.